Shalom, perkenalkan nama saya Yolega Karaman Hafam dari Prodi Pak Angkatan 2022, mata kuliah hermeneutik, dosen pengampu Ibu Yvonne. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Di sini saya menemukan akan saya jelaskan dalam kitab Matius 27 ayat 45 sampai 56 dengan menggunakan bantuan 5W tambah 1H untuk menemukan fakta. Dalam ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Pertanyaan kedua, mulai dari jam berapakah kegelapan meliputi seluruh daerah itu? Mulai dari jam 12. Pertanyaan ketiga, sampai jam berapakah kegelapan meliputi seluruh daerah itu? Sampai jam 3. Ayat 46, kira-kira jam 3 bersuaralah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana perkataan Yesus dengan suara nyaring? Jawabannya, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya Eli, Eli lama sabachthani? Artinya, jawabannya yaitu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Siapa yang memanggil Elia? Beberapa orang yang berdiri di situ. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Pertanyaannya, dengan cara apakah mereka memberikan Yesus minum? Mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Ayat 49, orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Pertanyaannya, apa perkataan orang-orang kepada Yesus? Tentu saja jawabannya, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Apa perkataan Yesus? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Siapakah yang berseru dengan suara nyaring? Jawabannya Yesus. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika gempa bumi terjadi? Tentu saja jawabannya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Pertanyaan kedua, bukit-bukit apakah yang terbelah? Tentu saja jawabannya bukit-bukit batu. Pertanyaan ketiga, kenapa bukit-bukit itu bisa roboh? Jawabannya karena terjadilah gempa bumi. Ayat 52, ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Pertanyaannya, kuburan-kuburan terbuka dan siapakah orang yang telah meninggal bangkit? Orang kudus. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu memasuki kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaannya, bagaimana mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak? Pertanyaannya, sesudah kebangkitan Yesus, apa nama kota itu? Kota Kudus. 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ya, ini adalah anak Allah. Pertanyaannya, siapakah yang menjaga Yesus ketika terjadi gempa bumi? Jawabannya, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya. Apa yang dikatakan mereka kepada Yesus setelah terjadinya gempa bumi? Sungguh ya, ini adalah anak Allah. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Pertanyaannya, siapakah yang mengikuti Yesus? Tentu saja jawabannya perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Pertanyaan kedua, siapakah yang melihat dari jauh? Banyak perempuan yang melihat dari jauh. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Pertanyaannya, siapakah nama perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea?
untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu-ibu anak-anak Zebedeus. Di sini dalam agama, di sini saya mengambil dalam ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Dalam konteks ayat ini menjelaskan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia merupakan konteks agama. Di sini dalam geografis ini saya ambil dalam ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dalam konteks ini menjelaskan mengenai letak dan peristiwa yang terjadi, yaitu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dalam budaya, saya mengambil dalam ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dalam konteks ayat ini menjelaskan dalam mengenai tradisi budaya kepala pasukan prajurit yang menjaga Yesus. Identifikasi kata penghubungan dan kata ganti serta fungsinya masing-masing pada perikop tersebut. Gunakan varian teks dan alat bantu tafsir untuk menemukan jawaban sesuai konteks. Ayat 45, mulai dari jam 12 ke 8 termasuk kata kerja, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Konjungsi kata penghubung waktu ayat 46, kira-kira jam 3. Konjungsi kata penghubung waktu, bersuaralah Yesus dengan suara nyaring, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku. Ini kata kerja, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini termasuk kata kerja. Ayat 47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ini termasuk kata ganti orang. Ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang. Ini termasuk kata benda, mencelupkannya ke dalam anggur asam, kata benda, lalu mencucukkannya konjungsi pada sebatang bulu, kata benda, dan memberi Yesus minum, ini kata benda. Ayat 49, tapi orang-orang lain berkata, kata benda, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ini termasuk kata kerja. Ayat yang ke-50, Yesus berseru. Ini kata benda, pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, kata kerja. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci, kata benda, terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, kata benda dan kata kerja. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka, ini kata benda, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, ini termasuk kata kerja. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan, ini kata konjungsi Yesus, mereka pun keluar dari kubur, kata benda, lalu masuk ke kota kudus, kata benda, dia menampakkan diri kepada banyak orang, yang kata kerja. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya, kata benda, dan benda yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi, ini kata benda, dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah, ini kata kerja. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia, ini kata kerja. Ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus, ini kata benda. Menemukan satu kata yang penting untuk ditafsirkan baik. Di sini saya mengambil dalam ayat 46 untuk menafsirkan. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, secara definisi bahwa kalimat Eli lama sabatani ini merupakan ungkapan yang terdapat dalam kitab Injil, tepatnya dalam Injil Matius 27 ayat 46 dan Injil Markus 15 ayat 34. Ini adalah kata-kata yang disebutkan oleh Yesus Kristus saat disalibkan di Golgota. Nah, Golgota ini artinya tempat tengkorak dalam bahasa Aram. Ungkapan ini dapat diterjemahkan menjadi Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini adalah momen menunjukkan penderitaan Yesus sebagian dari rencana penebusan. Eli berasal dari kata Ibrani Eli,
yang berarti Allahku. Lama adalah kata Ibrani yang berarti mengapa atau beberapa lama, sabatani atau kurang jelas, dan mungkin berasal dari kata kerja Ibrani azab yang artinya meninggalkan atau membiarkan. Baik, di sini saya menyimpulkan bahwa kalimat ini mencerminkan penderitaan dan kesendirian Yesus selama saat-saat terakhir hidupnya, dan kalimat ini juga menyeruti hubungan pribadi Yesus dengan Allah Bapa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.